Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya sampai detik saat ini. Bersyukur Allah takdirkan kita dengan juga ikhtiar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan amal-amal solih. Kita bersyukur kepada Allah, Allah mudahkan kita dalam ketaatan, dan Allah jaga kita dari berbagai bentuk kemaksiatan. Dan pagi hari ini kita hadir kembali di majlis yang kita cintai, majlis at-tazkirah, majlis sesuai dengan namanya, majlis pengingat, majlis yang mengingatkan kita bahwa kita hidup bukan hanya saat ini saja di dunia, tapi kita akan hidup nanti di akhirat. Mudah-mudahan majlis ini menjadi selalu pengingat kita semuanya bahwa kita suatu hari nanti, suatu saat nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gelar husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi teladan untuk kita semuanya dalam hidup kita, dan memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita mana hal-hal yang baik kita lakukan, mana yang hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus sholih, sampai akhirnya pada kita semuanya. Mudah-mudahan juga kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti. Hadirin rahimahumullah, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab at-tazkirah kita dalam babu biman yashfa'u lahum qabla dukhulin nar min ajli a'malihimus shalihah wa hum ahlul fadli fid dunya. Sebelumnya kita minta keikhlasan jamaah semuanya untuk baca surah Al-Fatihah lagi, tambah satu kali lagi. Yang pertama secara umum untuk jamaah majlis kita yang sudah mendahului kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan sejak dari alam barzah sampai menuju Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan iman mereka diterima, Islam mereka diterima, mereka
kembali kepada dalam husnul khatimah dan diampuni kesalahan-kesalahan dan kehilapan-kehilapannya. Wabil khusus yang terbaru Mak Jua. Ya. Mudah-mudahan beliau seperti yang tadi saya sampaikan doanya, diterima iman Islam, diterima amal soleh ibadahnya, dan diampuni dosa dan kehilapan-kehilapannya. Kita bersyukur mungkin di antara kita lebih beruntung satu sisi daripada Majua almarhumah. Tapi beliau beruntung ada di lingkungan keluarga yang memperhatikan, walaupun bukan keluarga inti mungkin ya, tapi luar biasa. Keluarga Teh Mae, Pak Mod luar biasa sudah menjaga, mungkin memelihara almarhumah sampai akhir hayatnya di rumahnya. Sampai kemudian tema Bakmod Jariah kepada Majlis Taklim, alhamdulillah penambahan kas kita 5 juta rupiah. Mudah-mudahan Allah sampaikan jariah ini sampai hari kiamat nanti jadi pahala buat almarhumah Majua dan keluarga Teh Mae, Abah Mod sekeluarga. Al-Haziniyah wa fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma istajib doa'ana. Tambahan informasi, kas kita sampai hari ini sudah 18.349.000 rupiah. Alhamdulillah, tak terasa terus melaju. Kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Apalagi ini memang proyek akhirat, proyek untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mulai hari Senin, kalau sesuai dengan akadnya besok tanda tangani, kita yayasan dengan 2 ajir ya yang kita pekerjakan, Aluman dan Aedi. Itu besok mulai membersihkan lahan yang barala sampai nanti jadi bersih selama 10 hari. Bismillah, mudah-mudahan maslahat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan seperti biasa zikir asmaul husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mufid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Mujib ya Wasi' ya
Ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita di pagi hari ini tentang orang yang memberi syafaat kepada orang-orang yang akan masuk neraka karena amal-amal soleh mereka. Dan orang yang memberi syafaat ini adalah orang yang mendapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat beberapa hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tazkirah ini semakin memperkuat kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu tetap memberikan kita nikmat padahal kita selalu maksiat. Kita padahal gak berhenti berdosa ya. Kunci kita mendapat kemuliaan dari Allah kan takwa, melaksanakan perintahnya ketaatan, meninggalkan larangannya ketaatan. Itulah takwa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan Rahim ya. Rahman itu mencakup semua orang. Paribasa lain uyahan hungkul menang nikmat. Muter uyahan oke? Menang nikmat. Utara sholat menang nikmat tuh. Menang udara gratis. Bahkan mungkin limpahan nikmatnya lebih banyak dari kita, orang-orang yang lelah capek dalam ibadah. Mereka bisa menikmati kesenangan dunia lebih luas dari kita, orang-orang yang taat kepada Allah. Sama Allah dikasih terus. Ya. Makanya kalau orang gak bersyukur dengan ketaatan, ya Allah ya, udah kasih datering gitu teh. Ya, kasih datering. Tidak tahu berterima kasih. Makanya kan bersyukur itu kepada Allah dan kepada manusia. Manusia pertama yang kita syukuri adalah orang tua. Ya dalam Quran surat Luqman ya. Anishkurli wa liwalidayya ilayya masih. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Juga kepada orang lain. Kita suka lupa dalam bersyukur dan berterima kasih itu. Sudah mendapat kebaikan 1000 dari orang lain. Ketika orang lain melakukan kesalahan 1,
yang 1000 itu hilang dalam pandangan kita. Kita sering begitu. Istighfar kepada Allah. Ketika kita mendapat hal yang tidak baik dari orang lain, mungkin akan lebih sedikit meredam kita untuk membalas dengan mengingat kebaikan orang tersebut. Oh, si Anu pernah memberikan aku ini, si Anu pernah memberikan aku ini, si Anu pernah. Nah, sikap berterima kasih seperti itu di dunia akan dibalas nanti di akhirat dengan syafaat. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata orang-orang yang divonis calon ahli neraka bisa selamat dia karena dia punya kebaikan yang tercatat, dan kebaikan itu dibalas di akhirat nanti menjelang dia masuk ke dalam neraka terakhir kali itu, sebelum melewati kontoroh kemarin. Masya Allah, luar biasa. Saya juga baru tahu sekarang hadis ini ilmunya, ya, bukan yang ngaji dari dulu. Gak semua ilmu kita dapatkan di pesantren, tapi dengan ngaji dan baca, kemudian mendengarkan asatid yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, kita ambil ilmunya, lalu kita jadikan sebagai pegangan. Itu hakikatnya dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk itu. Kita sampaikan yang pertama hadis dari Abdullah bin Muhammad bin Maisarah al-Jabali. Kalau Maisarah di Arab laki-laki ya. Kalau di Indonesia perempuan. Dari Anas yarfa'uhu, hadisnya marfu. Qala yusabbu ahlun nar fayuqranuna fayamurruhu ila rajul fayamurru bihim rajul min ahlil jannah fayaqulu ar-rajul minhum ya fulan amma tadhkuru rajulan saqaka syurbatan ma'in yauma kaza wa kaza. Itu. Jadi nanti ahli neraka akan dikumpulkan dan akan memasuki neraka. Tetapi saat detik-detik itu, terakhir itu, dia melihat ahli surga yang dia kenal. Fayamurru bihim rajulun min ahlil jannah wa yaqulu rajulun minhum. Lalu berteriak si ahli neraka ini kepada ahli surga. Teriak, ya fulan, ana tadhkuru rajulan saqaka syurbatan ma'in yauma kadza wa kadza. Ingat tidak kamu? Kamu pernah saya kasih minuman waktu kamu kehausan. Ingat gak dulu waktu di dunia? Kata si calon ahli neraka. Fayaqulu innaka la antahu. Oh, itu kamu ya? Kata si ahli surga. Qala fayaqulu na'am. Ya, saya. Fayashfa'u bihi fayashfa'u wa yaqulu rajul minhum ya fulan rajulun min ahli jannah. Amatadhkuru rajulan wahaba lakas wudu'an yauma kadza wa kadza. Satu orang lagi ahli neraka lihat, bukan, ingat enggak? Aku pernah memberikan kamu air wudu saat kamu mau wudu. Gitu. Baik, apa itu kamu? Na'am. Fayashfa'u lahu fayashfa'u fihi. Maka diberikan syafaatlah ahli neraka itu keluar dari neraka langsung masuk surga. Ya. Karena kebaikan ketika di dunia. Masya Allah. Makanya Allah itu tidak zalim. Tidak zalim. Allah itu tidak akan zalim. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Setiap perbuatan sebesar biji zarah juga diperhitungkan. Ini detik-detik yang mencekam saat orang akan masuki pintu neraka. Ternyata dia ikrar bahwa saya pernah menolong kamu. Nah, misalnya itu kalau ada ikhlas, gak ada ria. Ngomong, kamu ria ya Allah, enggak. Itu langsung ada. Tuhan, ingat aku enggak? Kayak gitu, insyaallah. Luar biasa. Akhrajahu Ibnu Majah fi sunanihi di mana qala. Ini hadis Ibnu Majah. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut nasu yaumal qiyamati sukupan. Nanti manusia akan dikumpulkan bersaf-saf. Wa qala Ibnu Numair ahlul jannah, yaitu ahlul jannah terutama. Fa yamuru rajul min ahli nar ala rajul min ahli jannah. Ahli neraka yang akan masuk ke dalam neraka lewat, kemudian dia melihat ahli surga satu orang. Fa yaqulu ya fulan
amatan guru yauman istaqaitani pasaqaituka syurbatan. Bulan. Misalkan Abi ada neraka, Ustaz Mahfud di surga. Abi Mahfud ingat tuh, iya dulu ya pernah kita minum ke Abi, iya Abi, gitu. Langsung qala yashfa'u lahu, maka diberikan syafaat oleh ahli surga, ahli neraka itu, maka diampuni dosanya kemudian dan diangkat dari neraka, tidak jadi masuk belok, tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Wa yamuru rajul ala rajul fa yaqulu amatadkuru yauman nawatuka tahuran. Itu. Jadi wudhu saja, ngasih air wudhu saja jadi amal baik kalau ikhlas ketika di dunia lillahi ta'ala. Bagaimana kita amal selain itu? Makanya besti itu luar biasa. Apalagi kalau kenal banget. Ini bukan besti semua ya, tapi ingat itu maksudnya. Gitu. Ingat itu maksudnya. Makanya kalau teman baik, besti itu akan mencari. Ya Allah, mana teman baikku yang satu majlis dengan aku dulu di majlis At-Tadhkirah, di Masjid Al-Ikhlas, barang-barang ngaji. Aku tidak melihat dia di surga ya Allah. Ada hadisnya yang lain. Itu. Ketika ternyata, sahabatmu itu di neraka karena beda denganmu amalnya. Langsung berdoa, bisa tidak ya Allah, ampuni dia ya Allah, dia sudah berjuang denganku di dunia dulu ya Allah, ampuni ya Allah, berikan syafaat ya Allah. Maka diberikanlah syafaat kepada orang itu untuk mensyafaati temannya itu ketika di dunia, maka Allah kabulkan syafaat itu dan diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu Masya Allah. Sebaliknya kalau besti yang bukan ketaatan kepada Allah, justru akan menjerumuskan kita. Masya Allah. Nah, surat Fatir ayat 30 inilah yang menjadi dasar hadis-hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Supaya Allah menyempurnakan buat mereka pahala mereka dan menambahkan bagi mereka keutamaan mereka. Jadi orang yang nanti memberikan syafaat kepada temannya yang ada masuk dalam neraka atau mau menuju neraka, itu orang yang mendapat keutamaan dari Allah, memegang syafaat, bisa mensyafaati temannya. Itu karena temannya itu pernah berbuat baik di dunia kepadanya, dibalaslah berlipat-lipat kebaikan di akhirat nanti. Gitu. Makanya jangan menyepelekan kebaikan orang lain dan jangan menghilangkan kebaikan orang lain kepada kita, walaupun kecil sifatnya. Jangan. Hadis sahih yang kita sering dengar, kalau anak-anak sekolah di SD Islam itu pasti ada hadis itu. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thariqin. Jangan kau anggap sepele setiap kebaikan, sehingga walaupun hanya sekedar bermuka manis di depan saudara, marah-marah aja senyum, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Walaupun di antara kita ada orang yang punya bakat cemberut, muter cicing, ya, coba. Maka ditarik bibirnya sedikit ke samping kanan samping kiri, smile, supaya ketinggalan memang kerja motor. Nanti orang yang mudah-mudah berprasangka kan, si Anu tadi panggil cemberut, naon ya orang salah naon ya. Padahal memang orangnya kayak gitu maksudnya. Jangan memponis dulu gitu. Tapi pikiran sebetulnya tidak sare. Temennya kepikiran hutang pakai di jalan. Terpusing. Jadi tersenyum-senyum aja. Nah, mungkin terus saja. Mungkin lagi pusing, lagi bingung gitu. Itu
ujurahum yudkhiluhumul jannah wa yaziduhum min fadli asy-syafa'ah liman wajabat lahun nar. Bayangkan, orang yang memberikan syafaat tadi itu diberikan pahala oleh Allah, memasukkan temannya ke dalam surga karena keutamaannya. Padahal orang yang tadi akan masuk neraka itu liman wajabat lahun nar, sudah vonis orang ini wajib masuk neraka, tapi nggak jadi karena syafaat temannya tadi. Itu masya Allah. Iman sana'a ilaihim al-ma'ruf di dunia. Maka jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang berikutnya an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamah jama'allahu ahlal jannah sukufan. Pada hari kiamat nanti dikumpulkan oleh Allah manusia semuanya, wa ahlun nari sukufan, ahli surga satu saf, ahli neraka satu saf. Fayanzuru rajul min sukufi ahli nar ila rajul min sukufi ahli jannah. Nah, moal bisa milih ya ahli neraka, ya ahli surga. Sabaris. Tiba-tiba fayanzuru rajul min sukufi ahli nar ila rajul min sukufi ahli jannah. Di dia ya simpulan ningalikeun ke ahli surga, ahli neraka saurang gitu. Ya bulan tadkuru yauma istama'tu ma'rufan ilaika. Can asubinya karak baris nu ye ka surga di ka neraka. Siap gerak baris. Ningali ka dieu. Bulan. Kamu ingat enggak? Aku pernah memberikan kebaikan kepadamu waktu di dunia. Jadi ahli neraka, calon ahli neraka. Fayaqulu Allahumma in, langsung ya Allah, langsung berdoa tuh si ahli surga teh, Allahumma inna hada istana'a ilayya fid dunya ma'rufan. Ya Allah, orang ini sudah memberikan kebaikan kepada aku waktu di dunia. Ya Allah, kata si fulan ahli surga, calon ahli surga, kepada si fulan tadi yang ngomong mengingatkan kebaikannya kepada si fulan yang ahli surga. Fayuqalu lahu, lalu ada suara. Apa suaranya? Khudh biyadihi wa adkhilhul jannah. Pegang tangannya, ajak dia ke surga. Bayangkan, langsung dipegang tangannya dibawa ke surga. Jadi di dia teh pindah ke dia barisanana, moncong. Berarti dia punya orang dalam tadi. Itu dia kalau punya kenalan besti, pasti kita akan dipermudah apapun urusan. Ya. Itu Ibrah kasus apa itu kemarin, kalau dengan tidak pertolongan Allah rumpak si abdi, tapi luar biasa. Ustadz turun, tilu Ustadz sekitar sampai Ustadz turun, polisi turun, polisi ternyata biasa aku polisi boleh sama polisi itu orang kerabat itu kerabat kemarin lagi bereskan semuanya. Orang mah tinggal proses akhirnya unggul gitu. Namun lain karena pertolongan Allah, ternyata dia ada kayak orang dalam, kayak orang terang di dunianya. Asal lain kecurangan, tapi orang dalam pernah berbuat baik. Orang namun ke mana wae ngurus dengan namun kenal, Pak, saya pernah ngomong Pak waktu itu. Oh iya, langsung maju. Persis kayak gitu. Khudh biyadihi wa adkhilhul jannah bi rahmatillahi ta'ala. Pegang tangannya, ajak ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung tuh pindah barisan, tidak barisan calon ahli neraka, pindah ke barisan ahli surga, langsung. Asyhadu anni sami'tu. Anas bersaksi hadis ini. Asyhadu anni sami'tu Rasulullah SAW biqaulihi. Aku yakin bersaksi pernah mendengar hadis ini dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas itu pembantu terlama Rasulullah SAW. Berikutnya hadis Abu Abdillah bin Muhammad bin Maisarah, ra'aitu fil kitabil ladzi yuqalu innahu Zabur. Aku pernah melihat kitab Zabur yang di dalamnya ada tulisan, inni ad'u ibadiz zahidin yaumal qiyamati fa aqulu lahum. Dalam kitab Zabur ada firman Allah yang mengatakan, ini ad'u ibadi, aku memanggil hamba-hambaku az-zahidin yang zuhud
yaumal kiamati pada hari kiamat, fa aqulu lahum, aku sampaikan kepada mereka, kata Allah, ibadi, hai hambaku, inni lam azzu ankum dunya li hawalikum alayya. Hai hambaku, aku menahan darimu dunia bukan karena aku menghinakanmu. Aku menahan dunia darimu bukan karena menghinakanmu. Jadi orang fakir hina tuh? Belum tentu, ya. Belum tentu. Jadi belum tentu itu Allah menghinakan seseorang dengan dia menjadi miskin. Tidak. Tidak tanda kehinaan, bukan. Dicek lagi kajian Asmaul Husna Al-Mu'iz dan Al-Mudhib yang saya sampaikan kemarin di CP Asri. Menghinakan, Allah maha menghinakan, Allah maha merendahkan. Ukurannya bukan dunia, tapi ukurannya akhirat. Bukan kekayaan, bukan kepintaran, kecerdasan, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan. Itu tapi ketaatan ukurannya, taat dan maksiat. Nah ini di dalam Zabur ada tulisan ini, ibadi anni lam azzu ankum dunya li hawanikum alayya. Aku menahan dunia darimu bukan karena aku menghinakanmu, walakin aradtu an tastawfu nasibakum mawfuzan yauma. Tapi aku ingin menyempurnakan bagianmu yang sempurna pada hari ini. Fatakhallalu sufufa biman ajabtuhu fid dunya aw qadalakum hajatan. Sekarang balas kebaikan-kebaikan orang yang dulu pernah melakukan memenuhi hajatmu di dunia. Awrada ankum gibatan, atau dulu pernah membelamu ketika kamu digibah. Rada itu gibah tuh. Misalkan Ustaz Abdul anu ngajore-jorekeun ka abdi misalkan. Ustaz Abdul lagi, enggak nih orang baik. Nah, orang itu yang kayak gitu melindungi saudaranya yang baik tapi dijelek-jelekan orang lain akan dibalas oleh orang yang megang syafaat. Gitu. Masya Allah. Ya. At'amakumul luqmatan, atau orang yang memberi makan walaupun satu suapan, ibtigo awajhi, dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba mardati. Apa kata Allah? Fahuzu biyadihi wa adkhiluhul jannah. Pegang tangan mereka yang telah memberi makanmu dulu di dunia, menolongmu, termasuk apa?